يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Summa ba'd. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di kajian tadabbur Al-Qur'an Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah dengan nikmat iman, dengan nikmat sehat kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mentadaburi kitabnya. Semoga Allah memberi kemampuan kepada kita dan kemudahan untuk selalu mentadaburi ayatnya sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Muhammad, wa afala yatadabbaruna al-Qur'an, bahwa apakah lalu mereka tidak mentadaburi Quran ini. Semoga kita tergolongan yang senantiasa mentadaburi Quran ini, memahaminya dan dapat mengamalkannya untuk kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Ali Imran, kelanjutan dari tadabbur minggu lalu. Pada hari ini kita akan mencoba mentadabburi ayat 75 sampai dengan ayat 77. Dan telah hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Suherman MA MPD. Alhamdulillah Ustadz Suherman dapat meluangkan waktu dan berkenan untuk mengisi pada hari ini menggantikan Ustadz Fahmi Salim yang kemarin menyampaikan berhalangan hadir pada pagi hari ini. Mari pertama-tama kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Ustadz Suherman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak waktu dan kesempatannya bisa hadir bersama kita pada pagi hari ini. Pak Ustadz, kita senantiasa pada setiap hari Minggu secara kontinu mentadaburi Quran. Pada hari ini kita akan lanjut mentadaburi surat Ali Imran dari ayat 75 sampai dengan ayat 77. Biasanya kita itu ada dua sesi Pak Ustadz. Sesi ceramahnya sendiri sampai dengan pukul kurang lebih 6.30. Lalu dari pukul 6.30 sampai pukul 7 kita memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, baik melalui kolom chat maupun bertanya langsung. Baik Pak Ustadz, untuk mempersingkat waktu pada Ustadz Suherman, kami persilahkan waktu yang tepatnya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Irwan. Wahaikum tahiyatan islamiyatan ta'ti min qalbil amik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Ikhwatal ahibba, para pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pagi ini masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati fasilitas kehidupan, yang dengan itu akhirnya kita paham sejatinya hidup kita bukanlah untuk hidup kita bukanlah menunggu kematian, melainkan hidup kita semata-mata hanya untuk Sang Pemberi kehidupan. Sebagaimana dalam setiap ikrar salat kita selalu sampaikan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup, kematian, bahkan seluruh rangkaian dalam setiap aktivitas kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu pantaslah kita terus bermohon kepadanya agar seluruh rangkaian dalam setiap aspek kehidupan kita seluruhnya, sekali lagi kita mohon agar Allah terima dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in at-tabi'in, berikut juga orang-orang yang senantiasa istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya, orang-orang yang istiqamah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Kita pun bermohon kepada Allah, mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan melalui lisan ini akan menjadi bentuk syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Man shalla alayya salatan wahidatan, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Sallallahu biha asyran, maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat. Namun 10 salawat itu bentuknya tidak lain adalah dalam bentuk doa untuk kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan sekali lagi wujud syukur nikmat kita dan salawat kita ini senantiasa seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali. Assalamualaikum, mohon maaf Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, mohon maaf suaranya apa bisa lebih dibesarkan ya Pak Ustadz ya? Terdengar kecil suaranya Pak. Oh, kecil ya? Kecil. Baik. Ada beberapa jamaah. Bisa dites mungkin Pak Ustadz. Cek. Terdengar? Iya. Tes. Iya Pak Ustadz. Ya. Lanjut Pak Ustadz, udah cukup? Iya, terdengar Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau belum cukup, nanti saya menggunakan toa, nggak apa-apa. Iya. Silakan Pak Ustadz. Baik, saya ulangi sekali lagi. Saya mengajak kepada kita semuanya mengawali kajian kita pada subuh hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah melalui mukjizat suratul Fatihah, senantiasa kita bermohon kepadanya agar menjadi wasilah penyembuh manakala ada di antara saudara-saudara kita, sanak famili, keluarga besar, guru-guru kita, bahkan sahabat dan tetangga dan jamaah kita yang sedang sakit. Khususnya menjadi nilai pahala bagi mereka yang sudah mendahulukan kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah saleh mereka dan Allah hapuskan segala dosa-dosa mereka. Berikut juga Allah jadikan kuburnya laksana daripada taman-taman surga. Wabil khusus kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang sudah mewakafkan Masjid Raya Pondok Indah ini, wabil khusus lagi bagi mereka yang sudah menginfakkan hartanya untuk proses pembangunan dan kelengkapan daripada fasilitas Masjid Raya Pondok Indah, dan jamaah yang senantiasa memakmurkan Masjid Raya Pondok Indah ini. Al-Fatihah liridhaillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tilawati Ummil Furqan. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya mengawali untuk membaca suratul Fatihah? Karena salah satu di antara nama suratul Fatihah itu tidak lain adalah Asy-Syifa, yaitu obat penawar dan bahkan wasilah penyembuh di antara mukjizat-mukjizatnya. Makanya tidak heran kalau ada di antara kita yang tidak hafal doa kesembuhan, manakala kita berkunjung ke sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, itu banyak pula di antara mereka yang terjebak dengan doanya, baik itu syafaqallah, baik itu syafaqillah, dan yang lainnya. Atau dengan redaksi doa yang begitu panjang, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, syfihi anta syafi, la syifa illa syifauka. Begitu panjangnya, akhirnya lupa juga. Maka ujung-ujungnya ya nggak jauh lagi. Mudah-mudahan dengan kesembuhan melalui mukjizat suratul Fatihah, maka dibacalah yaitu surah Al-Fatihah. Karena salah satu di antara mukjizat suratul Fatihah itu tidak lain adalah mampu menjadi wasilah penyembuh bagi mereka yang sedang terkena penyakit. Penyakitnya tidak lain adalah penyakit yang terkait dengan fisik, ya, fisik. Tapi itu pernah terjadi juga di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah wasilah daripada surah Al-Fatihah menyembuhkan daripada penyakit seorang raja yang terkena dengan sengatan kalajengkingnya. Kita bisa bayangkan sengatan kalajengking di tanah Saudi itu kan luar biasa. Ya, tapi ternyata asbab daripada suratul Fatihah ini senantiasa Allah sembuhkan.
Jadi bukan maksud kita berdoa melalui suratul Fatihah, tapi juga ini bagian daripada tawassul bi suratul Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah saya bersyukur saya sampaikan ucapan salam hormat dan takzim saya teruntuk Pak Asril yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahmi. Ya, sebetulnya silaturahmi atau silaturahim kira-kira Pak Irwan yang tepat maknanya. Silaturahim. Oh, silaturahim. Ya. Persis seperti nama Pak Asril ya, Asril Rahim. Dua-duanya maknanya benar, cuma nanti esensinya yang berbeda. Ya, silaturahim, silah itu artinya connecting, karena diambil dari akar kata wasolaya silusillatan. Connecting yang dibangun, yang mana keluarnya satu rahim dengan kita. Ya, contoh dengan adik saya dengan kakak saya, itu namanya silaturahim. Tapi kalau connecting yang dibangun, yang mana keluarnya beda rahim dengan kita, itu dinamakan dengan silaturahmi. Ya, contoh, ya saya dengan Bapak Ibu semuanya, saya yakin bin kita ini berbeda-beda. Maka melalui virtual ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka secara langsung. Tapi esensi silaturahmi yang sesungguhnya bukanlah saat kita berjumpa, kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa berjabat tangan langsung. Tapi esensi daripada silaturahmi itu tidak lain adalah semenjak kita berpisah secara virtual atau dari virtual kajian ini, apakah kita masih connect? Ya mungkin Bapak Ibu mengatakan, saya masih connect, Sat. Dengan cara apa? Oh, kami masih punya WA group, maka connect kami dengan WA group. Bukan itu yang diinginkan sebetulnya. Tapi connecting kita itu kita bangun, tidak lain selepas kajian ini, apakah kita masih connect dengan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik kita sambil menyebutkan nama-nama kanan kiri kita, jamaah kita, sahabat kita. Nah, itulah esensi daripada silaturahmi yang sesungguhnya. Maka tidak salah, saya berharap mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya saja terputus dalam acara virtual kali ini, tapi juga silaturahmi ini akan terus senantiasa terjalin dengan bingkai ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah Basyariyah kita, dan ukhuwah Wataniyah kita. Ya, karena Allah sudah mengatakan jelas dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kita lihat kondisi orang-orang muslim, terutama kaum muslimin, sekarang itu mulai saling bergesekan. Karena banyak di antara mereka yang gagal paham terhadap beberapa ayat, akhirnya mereka gagal paham dan tidak tumbuh kepercayaannya kepada muslim yang lainnya. Maka kata Allah, kalau ada di antara orang muslim yang sampai saat ini saling bergesekan, ya saling bermusuhan dan saling bertikai, kuncinya cuma satu, innamal mu'minuna. Jadi harus di-upgrade kembali, apanya itu? Keimanannya. Karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjaga dan merawat daripada ukhuwah itu sendiri. Ya, karena Allah menggunakan diksinya innama. Innama itu kalau dalam bahasa Arab ada tuhasyrin. Ada tuhasyrin itu maknanya adalah terbatas. Dari sekian banyak orang mukmin itu yang mampu menjaga dan merawat ukhuwahnya itu ya terbatas. Makanya Allah tidak salah ketika menggunakan diksi innama. Nanti kita akan dapatkan lagi diksi innama itu dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi yang mampu memakmurkan rumah-rumah Allah itu tidak lain adalah innama, terbatas. Ya saya yakin dari sekian banyak penghuni di wilayah Pondok Indah, andaikan dia meramaikan dan memakmurkan Masjid Raya Pondok Indah itu tidak akan cukup. Tapi kata Allah innama, bagi mereka yang mampu memakmurkan itu terbatas. Jadi innama adalah adatu hasyrin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pagi ini akan mencoba mentadabburkan ayat terbaik Allah dalam Quran surah Ali Imran tepat pada ayat 75. Dan saya batasi terlebih dahulu sampai pada ayat 76. Karena ayat 77-nya itu memberikan pesan, ada perbedaan. Dan itu alasan-alasan bagi mereka ahlul kitab, yang mana pada ayat-ayat sebelumnya memberikan pesan kepada kita bahwa ada di antara orang-orang ahlul kitab itu sendiri, yang ternyata di antara mereka suka berbuat baik. Tapi ada juga di antara mereka yang suka berbuat kemaksiatan. Gitu.
Saya tidak bahas siapa itu ahlul kitab, karena pada ayat-ayat sebelumnya sudah memberikan pesan dan sudah memberikan kabar kepada kita, ya, secara definisi. Makanya jangan sampai nanti terjebak dengan definisi. Harus dipahami dulu definisi ahlul kitab itu apa, karena sekarang kita sudah banyak yang terjebak dengan definisi. Salah satu diantaranya antara mudik dengan pulang kampung, itu banyak yang terjebak. Ya, maka di sini saya katakan ahlul kitab itu kembali kepada siapa? Ya, ahlul kitab itu dalam pandangan Syekh Muhammad Idris Asy-Syafi'i, mereka itu adalah yang masih mengikat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dari orang-orang yang beragama Islam. Hum minal yahud wan nasara. Jadi dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, tapi bagi mereka yang tidak mengikat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada kedustaan di antara mereka, maka tidak dikategorikan sebagai ahlul kitab. Ini pendapatnya Syekh Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Tapi di beberapa pendapat yang lainnya pun juga mengatakan hal yang sama. Salah satu di antaranya adalah Imam Malik. Ya, kita tahu bahwasanya Imam Malik itu merupakan guru daripada Syekh Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Yang mana Syekh Muhammad Idris Asy-Syafi'i itu merupakan guru daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di sini penting bagi kita ketika belajar, maka harus dibuktikan dengan tasalsul sanad keilmuan. Karena kita ini bukan keturunan Nabi, sekali lagi. Kalau ada di antara kita yang mengaku sebagai zuriyat Nabi atau zuriyatul Rasul, maka harus dibuktikan dengan tasalsul nasab. Nasab Anda nyambungnya ke siapa? Maka ada satu lembaga yang mencatat nasabnya secara murni, yaitu lembaga Rabithah Alawiyah atau Rabithah Alawiyyin. Ya, sementara kita ini bukan keturunan Rasul, maka harus dibuktikan dengan cara apa? Tasalsul sanad keilmuan. Maka penting bagi kita ketika mengkaji itu, ya tidak lain adalah menyampaikan referensinya dari siapa. Jika memang itu dari Rasulullah, maka ada perawi hadisnya. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari secara perawi-perawi yang sikoh, secara keilmuan, secara riwayat, ada Imam Muslim, ada Imam At-Tirmidzi, dan itu semuanya nyambung. Imam Tirmidzi merupakan murid daripada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu slating dengan Imam Muslim, murid daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan ternyata nyambung terus-menerus sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, dan bahkan sampai kepada Rasulullah SAW. Maka pantas saya katakan pada muqaddimah kali ini, ilmu itu tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya zikir, dan ilmu itu tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya guru. Sebab kenapa? Karena akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang paradoks. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin bisa men-share screen. Baik, tadabbur Al-Quran, surah Al-Imran tadi sudah disampaikan, tadabbur itu apa, ya Al-Quran itu apa. Saya tidak menitik beratkan terhadap diksi ataupun definisi, karena banyak juga yang terjebak dengan istilah kata Al-Quran itu sendiri. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Saya tidak menyampaikan, karena itu banyak perdebatan, tapi yang kita sepakati Al-Quran itu tidak lain adalah saat kita mau mengamalkannya itu bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah ketika Allah mengatakan kalamun mufidun. Ucapan yang paling berfaedah itu ya Al-Qur'an. Jangankan kita yang sudah punya ilmunya. Ada orang yang tidak punya ilmunya saja karena modal keyakinan 100% terhadap ayat-ayat tersebut, maka konsekuensinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Salah satu contoh, waktu kami masih di pesantren, itu ada seorang kiai yang selalu dikunjungi oleh seorang ibu-ibu, yang mana ibu-ibu ini tidak punya dasar ilmunya. Nah, tapi karena modal keyakinan begitu kuat terhadap ayat-ayat Al-Quran, setiap anaknya sakit selalu berkunjung ke rumah Pak Kiai tersebut. Pak Kiai awalnya sudah mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan. Kalau ada anak yang sakit, maka larilah ke dokter, larilah ke medis. Tapi ibu itu sudah hakul yakin, saya hakul yakin melalui wasilah Pak Kiai ini, pasti anak saya sembuh. Maka qadarullah Pak Kiai itu karena sudah dipaksa oleh ibu tadi, hanya sebatas menulis surah Al-Fatihah, ditulislah di atas kertas, kemudian diberikan ke ibu tersebut. Ibu tadi
karena sudah mendapatkan surah Al-Fatihah yang tertulis di atas kertas tadi, dia aktualisasikan ketika sampai di rumah, surah Al-Fatihah yang tertulis di atas kertas tadi itu dibakar oleh ibu tersebut, kemudian debunya dimasukkan ke dalam air dan diminta kepada anaknya untuk meminumnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira sembuh nggak gitu, Pak Asril? Nah, karena modal yakin 100%, ternyata sembuh itu. Walaupun ilmunya nggak ada. Nah, tapi suatu saat Pak Kiainya meninggal dunia. Akhirnya ibu ini kebingungan, anak saya sakit harus dibawa kemana nih? Dia yakin, larilah ke dokter pada saat itu. Sampai tiba di dokter, dokter hanya menulis resepnya saja, 3x1, 2x1, 4x1, dan sebagainya. Ternyata pulang dari rumah sakit, dari dokter tersebut, diaktualisasikan sebagaimana pulang dari rumah Pak Kiai. Resep tadi kemudian dibawa pulang, dibakar resepnya, kemudian debunya itu dimasukkan ke dalam air minum. Karena modalnya keyakinan saja itu 100%, maka sembuh. Sementara kita yang sudah punya ilmunya, tapi kenapa keyakinannya itu masih banyak di antara kita yang 50-50, setengah. Bahkan ada pula di antara kita yang muktasid, ya, yang sangat saking hematnya itu ya hanya mengedepankan aklinya saja, tidak mau mengedepankan naklinya. Padahal kalau dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal itu tidak lain adalah alat, sarana untuk memahami nakli, itu namanya akal. Makanya jangan sampai nanti terjebak dengan paham-paham Mu'tazilah. Al-Quran itu ya harus digunakan dengan cara akalnya, sehingga banyak yang kemudian menginterpretasikan ulang Al-Quran itu dengan cara apa, Pak? Dengan cara ya kondisi relevan dengan zaman dan sebagainya. Padahal Al-Quran itu fungsinya adalah yufidul istimrar wa tajaddud. Ya, berfungsi baik yang akan datang maupun yang telah lalu. Ini salah satu di antara definisi Al-Quran yang barangkali jangan sampai nanti terjebak dengan definisi-definisi yang lain. Sekalipun nanti ada beberapa ulama yang tepat ya mengkategorikan definisi Al-Quran itu tadi. Quran surah Al-Imran ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu. Jadi di sini adalah ismam. Kalau dalam ilmu qiraat saya tidak menjelaskan secara detailnya, tapi di sini kategorinya adalah ismam, yang mana kalau seseorang membacanya itu harus man intak maun ya, jadi bukan man intak manhu gitu, maun biqintarin yuaddihi ilaika wa minhum man intak maunhu bidinarin. Nah, saya sengaja memberikan huruf ba itu warnanya berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya karena nanti keistimewanya terdapat dalam huruf ba di sini. La yuaddihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'iman dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Saya membaca qiraatnya, ini qiraat nafs aja, tapi tidak sesuai dengan qiraat Warsh. Ya, karena nanti silakan Bapak membacanya dengan qiraat Warsh kah itu dengan yang populer di masyarakat kita yaitu Hafiz ya, an Asim, ya silahkan dibacanya, ya, tapi saya menitik beratkan nanti ada kalimat tadabbur yang terdapat pada ayat ini. Ayat tadi memberikan pesan kepada kita bahwa terdapat dua karakteristik dalam ayat tadi terkait dengan ahli kitab. Yang pertama, karakteristik yang pertama tidak lain adalah man in ta'manhu. Namun diawali dengan kalimat min wa min ahlil kitab. Nah, ketika kita mendapatkan kalimat diawali dengan kata min, itu tidak menunjuk kepada seluruhnya ahli kitab. Tapi di situ menunjuk tidak lain adalah min ba'd. Jadi sebagian di antara ahli kitab itu ada di antara mereka yang baik, ada pula di antara mereka yang tidak baik. Ya, jadi banyak yang terjebak min itu rata-rata selalu diartikan sebagai dari secara keseluruhan. Nah, padahal dalam secara kaidah tafsir
Nah, maka nanti ada kaidah dalam menafsirkan, yaitu Al-Quran al-ayat bil ayat, menafsirkan ayat satu dengan ayat berikutnya. Nanti kaidah yang kedua, al-ayat bis sunnah, menafsirkan ayat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti jangan sampai terjebak, karena problem umat Islam terbesar sekarang itu manakala mereka belajar sunnah tapi tidak mau mengkaji atau ditunjang dengan disiplin ilmu usulul fiqh atau ilmu fikih. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita dan bahkan menjadi problem terbesar umat Islam itu. Maka kalau ada di antara kita yang belajar sunnah, ya, tapi tidak mau ditunjang dengan fikih dan ilmu usulul fiqhnya, maka faharum alaihil qaul ala sunnah. Maka haram bagi dia untuk berbicara masalah fatwa. Haram bagi dia berbicara masalah ijtihad yang dikonsumsi oleh orang banyak. Kalau saya lihat sepanjang pandemi ini berapa banyak belajar satu teks hadis, kemudian dia sudah berani berfatwa. Ya, kemudian dia berani mengeluarkan ijtihad yang dikonsumsi oleh publik, orang banyak. Ini kewaspadaan yang sangat dalam sekali terhadap orang Islam. Karena banyak muncul-muncul mujtahid-mujtahid baru, saya katakan sepanjang pandemi ini, sampai mengatakan dalam unsur beragama dia tidak memahami apa itu maqasidus syariah, padahal dalam maqasidus syariah itu dijelaskan hifzun nafas. Ya, kenapa kita tidak berkumpul dalam satu melaksanakan ibadah? Bukankah ini bagian daripada cara Allah untuk lebih dekat lagi? Ya, ketika dihadirkan pandemi ini, nah itu sebetulnya kurang tepat saya katakan, karena kita ini merujuk kepada maqasidus syariah. Salah satu di antara tujuan syariat itu dilaksanakan adalah hifzun nafas, menjaga keselamatan nyawa itu menjadi skala prioritas. Ya, buktinya kita pun juga tidak kekurangan kajian, bahkan melalui virtual ini pun juga kita dapat laksanakan. Ya. Yang pertama saya sampaikan karakteristik di antara ahli kitab, man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Ada di antara mereka yang mampu menjalankan amanah. Nah, ketika ada di antara mereka yang mampu menjalankan amanah, tidak melihat sukunya apa, agamanya apa. Islam itu sangat rahmatan lil alamin, artinya menjadi solusi bukan hanya kepada satu personal, bukan hanya kepada satu suku, bukan hanya kepada satu agama, tapi rahmatan lil alamin, melihatnya dengan kacamata rahmat. Ya, bukan melihatnya dengan kacamata subjek. Maka banyak di antara kita yang kalau memandangnya orang itu berbuat kesalahan, sekalipun itu berbuat kebaikan, kalau menilainya secara subjektif, maka akan tetap. Apa itu kata Imam Syafi'i? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatin kama aina sukhti tubdil masawi. Jangankan itu bersumber atau dilakukan oleh orang-orang di luar agama Islam. Kalaupun sekalian itu dilakukan oleh orang Islam dan sahabatnya sendiri, kalau dia memandangnya dengan cara yang jelek, maka tetap perbuatan sebagus apapun dalam pandangan dia pasti akan dianggap jelek. Nah, tapi Allah ingin memberikan pesan kepada kita, sekalipun itu lahir dari ahlul kitab, sesuatu yang baik, ya maka harus kita ambil kebaikannya. Saya katakan bahwa Islam itu hadir di tengah-tengah kita, itu bukan semata-mata memberikan ajaran totalitas yang baru. Tidak. Tapi Islam itu hadir dari sesuatu tradisi yang dari jahiliyahkah itu, dari Yahudikah itu, dari Nasranikah itu, ada di antara mereka yang baik, maka itu diambil oleh Islam. Yang kemudian nanti, kalau ada didapati amalan-amalan yang tidak baik, maka harus diperbaharui oleh Islam. Ya, makanya di sini tadi di mukadimah saya sampaikan, kalau belajar sunnah, tidak dibarengi dengan ilmu fikih dan ilmu usulul fiqh, maka faharum alaihil qaul ala sunnah. Maka nggak boleh berbicara masalah fatwa. Karena sunnah itu dalam perspektif ilmu fikih dan ilmu usulul fiqh itu maknanya nanti akan menjadi lentur. Kalau kita belajar hadis, dan bahkan mohon izin, kita pun belajar tasalsul sanad keilmuan hadis kita itu kepada Abuya, almarhum al-Fadullah, Ki Haji Al-Mustafa Yaqub. Beliau tegas mengatakan, kalau belajar sunnah tapi tidak mengkaji fikih dan usulul fiqh, maka dia tidak boleh mengeluarkan fatwa. Satu contoh saya sampaikan, Saudi itu dulu pernah geger. Lantaran apa? Ada seseorang yang belajar sunnah, saya katakan beliau ini bukan muhaddis, tapi beliau itu adalah bahithul hadis. Kalau secara akademik beliau tidak kuliah dengan keilmuan hadisnya,
atau dengan disiplin ilmu hadis, tapi hanya sebatas menjaga perpustakaan, ya, karena beliau itu rajin baca kitab, baca buku, akhirnya beliau mengutip satu hadis, kemudian dia terapkan, dia aktualisasikan sebagai fatwa. Nah, ini sangat berbahaya sekali, sampai muncul kalimatnya, tidak boleh melaksanakan ibadah salat, di dalamnya terdapat pemakaman. Maka beliau mengeluarkan fatwanya apa? Masjid Nabawi itu tidak boleh digunakan salat selama masih ada pemakaman. Bukankah di dalam Masjid Nabawi itu ada 3 pemakaman? Ada Rasulullah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar Ibn Al-Khattab. Nah, disitulah akhirnya para ulama-ulama Saudi digegerkan. Wa laisal minal muhaddis, walakin huwa bahithul hadis. Ini kata ulama-ulama yang populer, salah satu sanad keilmuan mereka itu sebetulnya merujuk kepada ulama tanah air kita. Makanya tadi saya sampaikan kita tidak kalah dan tidak kekurangan ulama. Salah satu diantaranya adalah ulama hebat yang menjadi rujukan fatwa-fatwa ulama Saudi itu. Kita punya namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Nah, kalau Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani berarti berasal dari mana, Pak Hadril? Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Berarti dari Padang. Beliau putra daripada Syekh Muhammad Isa Al-Fadani. Ya, Syekh Muhammad Isa Al-Fadani berarti juga dari Padang. Itu awalnya beliau itu menjadi rujukan muftinya para ulama-ulama Saudi. Makanya disitulah akhirnya sempat geger di kalangan Saudi, tidak boleh mengeluarkan fatwa bagi mereka yang belajar sunnah. Nah, kembali kepada ayat ini, seakan-akan memberikan pesan kepada kita, tidak melihat siapapun itu. Nah, tadi di Muqaddimah saya sampaikan, Islam itu datang tidak semata-mata sepenuhnya dari ajaran-ajaran terdahulu yang baik-baik itu ditinggalkan, tapi ada di antara mereka yang baik itu dilestarikan, yang tidak baik nanti akan diubah. Nah, misal contohnya apa, Pak Asril, kira-kira? Yang dari jahiliyah itu sudah dilaksanakan, kemudian Islam datang, diperbaharui, tidak semuanya dibuang, tapi yang baiknya saja diambil, kemudian nanti ada sesuatu yang tidak baik, kemudian diubah. Kira-kira amaliyah apa, Pak Asril? Atau di antara para pejuang subuh, ada yang tahu amalan apa kira-kira di zaman jahiliyah yang kemudian dilestarikan oleh Islam itu sendiri? Pak Sujono, barangkali? Pak Ustadz, yang ngerti Ya. yang ngerti ya itu apa? Haji itu. Haji kan amal dari dulu itu, Pak Ustadz. Tawaf itu. Tawaf itu kan tradisi jahiliyah, ya. Iya. Walaupun memang Nabi Ibrahim juga sudah mengemasnya, mengajarkannya, tapi nanti dibungkus dengan amalan-amalan yang tidak baik dari di antara orang-orang jahiliyah. Nah, akhirnya tawaf itu menjadi tradisi bagi mereka. Cuma perbedaannya yang sangat menarik nanti di antara kita tidak lain adalah Islam itu tidak semata-mata dibuang begitu saja ibadah tawaf. Yang kemudian nanti Islam mengambil, oh ini bagus. Silakan di antara kita memilih kalau masuk ke dalam Masjidil Haram, memilih untuk tawaf terlebih dahulu atau menggantinya dengan salat sunnah tahiyat masjid. Salat sunnah tahiyat masjid itu pun juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, makanya pengertian definisi sunnah itu ketika ditarik dengan ilmu fikih dan ilmu ushulul fikih tidak hanya berpatokan kepada aqwal, tidak hanya berpatokan kepada ucapan, tidak hanya berpatokan kepada af'al, perbuatan Nabi. Ya, juga tidak pernah dipatokan kepada takrir. Ya, tapi nanti kita akan dapatkan ada namanya sunnatul adah. Nah, cuma mereka orang jahiliyah kalau tawaf itu terekam doanya itu dalam Quran surah kedua ayat 200. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka mengatakan berikan kepada kami kebahagiaan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi kami nggak yakin ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Nggak yakin ada hari kebangkitan. Islam datang, nah justru amalan doa-doa itulah yang akhirnya disingkirkan, diganti pada ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, makanya kita mengenal definisi sunnah tadi dengan istilah kata apa? Sunnah al-adah. Sunnah dalam sebuah adat atau tradisi
yang mana di setiap negara itu pasti akan berbeda-beda. Selama itu baik, maka diambil, tapi selama itu tidak baik, maka diganti. Ya. Atau contohnya misalkan yang kedua, Islam itu tidak semata-mata datang dengan aliran yang murni, tapi nanti ada tradisi jahiliyah yang diangkat di situ. Apa itu? Akikah. Akikah itu bagian daripada tradisi jahiliyah juga di situ. Yang kemudian akhirnya diambil oleh Islam, ya, kemudian diikuti oleh Islam. Cuma nanti secara amaliyahnya yang nanti harus dirubah. Kalau di antara mereka dalam wujud syukur nikmat, darah penyembelihan hewan tersebut dilumurkan ke kepala si bayi, tapi Islam tidak seperti itu. Ya. Bahkan esensinya pun juga Islam memperjelas secara detail, karena akikah itu adalah diambil dari akar kata apa yang uku. Orang yang berbakti kepada orang tua dinamakan dengan birrul walidain. Orang yang durhaka kepada orang tua namanya uququl walidain. Sementara uquq itu esensinya adalah akikah. Maka untuk memutus mata rantai kedurhakaan harus dilaksanakan yang namanya akikah. Nah, ini salah satu di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari karakter ahlul kitab. Man inta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika. Ada di antara mereka yang mampu menjalankan amanah, ya, maka itu adalah sesuatu yang baik. Terhadap sesuatu yang baik, maka siapapun tidak melihat rasnya, tidak melihat sukunya, bahkan tidak melihat agamanya, siapapun maka perlu ditiru. Ya, setiap kebaikan-kebaikan yang lahir tanpa melihat subjektifnya. Nah, kemudian yang kedua, ayat itu pun juga memberikan pesan kepada kita. Ada juga di antara orang-orang ahlul kitab itu yang berkhianat terhadap amanah. Maka sikap kita, jika ada di antara mereka, tidak memandang dari mana asalnya, agamanya apa, sukunya apa, maka wajib bagi kita untuk menghindar dari setiap aspek keburukan. Makanya ayat Al-Quran mengatakan, Man inta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa madumta alaihi qa'iman. Ya, maka harus keluar dari lingkupan tersebut, harus keluar dari zona tersebut. Makanya kalau kita merujuk kepada satu hadis Nabi, kita akan dapatkan dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini kumpulan hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang alhamdulillah sudah disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani itu berarti berasal dari Eskelon. Ya, Eskelon itu jaraknya sekitar 5 km dari Bukit Gaza, dari jalur Gaza, kita akan dapatkan yang namanya Bukit Eskelon. Disitulah mencetak para ulama-ulama hebat. Salah satu diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ diungkapkan bahwa Nabi mengatakan, La hijrata ba'dal fathi. Lamnya bukan menunjuk kepada lam nahiyah, tapi lamnya menunjuk kepada an-naqsi. Nanti kita akan dapatkan lam naqsi itu ada dalam surah Al-Fatihah, dalam salat. Misalkan, La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Cara mendeteksinya seperti apa Bapak Ibu? Kalau ada lam alif, kemudian setelah itu ada kalimat yang mana akhir kalimat tersebut memiliki tanda baca fathah. Maka di sini kedudukannya lam naksi. Lam naksi itu artinya ada sesuatu yang kurang. Kalau ada sesuatu yang kurang berarti tidak sempurna. Makanya kata Nabi, tidak sempurna sholat seseorang manakala dia meninggalkan surah Al-Fatihahnya. Nah, ternyata dalam redaksi hadis itu nanti kita akan tambahkan la hijrata ba'dal fathi. La hijrata. Jadi setelah lam alif ada kalimat memiliki tanda baca fathah. Tidak sempurna hijrahnya seseorang. Jadi di sini kita diminta kalau kita sudah dapat lingkungannya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, punya sahabat-sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi la hijrata, jangan hijrah lagi. Karena kita nanti tidak akan mendapatkan sesuatu yang seperti itu. Maka disinilah yang dinamakan dengan lam an-naqsi. Nah, termasuk yang dimaksud daripada ayat ini, man inta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika ila madumta alaihi qa'iman. Ada di antara ahlul kitab juga yang berkhianat terhadap amanah. Makanya ada di antara kita yang merespon ini bagaimana? Ya tidak perlu diikuti. Maka setelahnya kita akan lihat di sini, kita akan pahami sebetulnya amanah itu apa. Amanah itu adalah satu kata yang seakar dengan iman dan aman. Kita nanti akan dapatkan amanah terbesar yang Allah titipkan dalam diri kita itu,
di usia 120 hari, jejaknya itu terekam dalam Quran surah ke-7. Surah ke-7 itu surat apa Pak Irwan? Iya, ayat berapa, Ustaz? Surat ke-7 itu surat apa namanya? Itu surat ini Pak, Al-A'raf Pak. Al-A'raf. Iya. Maknanya apa Al-A'raf? Al-Anfal Pak. Al-Anfal Pak. Al-A'raf. Al-Anfal itu surat ke-8. Iya, Al-A'raf itu Al-A'raf. Maknanya tinggian ya Pak ya. Tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Nah, di sini Allah ingin berpesan bahwa pada ayat 172-nya ada amanah terbesar yang Allah titipkan di situ. Makanya Ahlul Kitab ini bagian daripada orang yang mampu menjalankan amanah, berarti imannya pun juga terjaga. Ya. Satu amanah terbesar yang Allah titipkan dalam diri kita itu tidak lain adalah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di situ tidak lain adalah iman. Mau nggak engkau berikrar? Nanti ayat ini kita akan dapatkan dalam redaksi hadis terjemahannya atau tafsirnya, yaitu hadis riwayat Ibnu Mas'ud nomor 4 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Saat kita berada dalam rahim ibunda kita itu kan 40 hari pertama masih berbentuk spermatozoa nyatu dengan ovum. Tsumma yakunu misla zalika 'alaqah. 40 hari berikutnya sudah berbentuk zigot. Sudah berbentuk 40 hari berikutnya berbentuk janin. Saat 120 hari Allah turunkan fayursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah tiupkan yang namanya ruh. Fayu'maru bikatsbi arba'in. Kemudian Allah tetapkan akan 4 hal perkara. Namun pada saat itulah akhirnya ada dialog antara kita dengan Allah. Alastu bi rabbikum. Mau tidak ketika engkau lahir ke dunia ini, bi rabbikum, aku ini sebagai Rabbmu. Rabb itu nanti tugasnya adalah yang mengatur, yang menjamin gitu ya, kemudian yang memberikan segala sesuatunya, itu namanya Rob. Makanya nanti ketika kita usia 16 tahun, 17 tahun, kadang suka tersesat. Bagaimana fungsinya Rob itu? Rob itu nanti esensinya adalah tarbiyah, ya, menjadi seorang murabi sebagai pendidik juga. Layaknya seorang pendidik ketika melihat peserta didiknya tersesat, nggak mungkin apatis, maka dia akan ingatkan kembali. Begitupun juga Allah ingatkan kembali dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Ya, sudah diberikan usia sampai dengan detik ini 17 tahun. Kenapa kok masih bercanda sholatnya? Sudah diberikan usia sampai dengan detik ini mabaina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kenapa kok masih menjauh gitu? Apa yang menyebabkan kau menjauh? Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Inilah satu konsekuensi. Jadi iman itu tidak lain adalah amanah. Makanya itu satu akar kata dengan amanah. Amanah itu ya iman. Jadi dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasul mengatakan la imana liman la amanata lahu. Orang itu tidak memiliki keimanan manakala mereka mengingkari amanah tersebut. Nah, di sini lebih tepatnya. Dan amanah itu pun juga diambil dari akar kata aman. Seakan-akan ketika kita menitipkan sesuatu, karena kita ini yakin, kita ini iman gitu ya, hanya kepada orang itulah yang mampu menjaganya secara aman. Ya, disitulah nanti maka kita akan dapatkan amanah itu diikat dengan huruf ba. Nah, maka tadi di mukadimah saya beri huruf warna itu berbeda. Ya, karena itu bersikap amanah itu tidak pandang agama, ras atau suku. Demikian pula semua perbuatan baik. Nah, inilah definisi iman. Makanya kalau ada di antara orang yang dititipkan amanah kemudian tidak menjalankannya, berarti imannya sedang hilang. Maka kata Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, sebetulnya imannya lagi hilang. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Ketika orang itu mencuri, orang beriman mencuri, pada saat dia mencuri imannya lagi hilang. Itu amanah, satu akar kata dengan iman dan aman itu sendiri. Baik, amanah itu ternyata diikat dengan diksi yang sangat sempurna dan bahkan sangat indah, saya katakan.
Kenapa? Karena di sini man inta manhu bidinarin. Baknya di sini kita lihat bahwasanya ada di antara orang-orang ahlul kitab juga mampu menjalankan amanahnya, tapi jangan lupa tak manhubi. Tak manhubi baknya di situ itu fungsinya lil ilsaq. Jadi amanah itu lebih tepatnya tidak lain adalah lil ilsaq. Baknya kalau orang Arab itu suka menyebutnya lisak gitu ya. Lisak itu adalah lem perekat. Jadi kalau ketika saya meminta kepada seseorang, saya menitipkan sesuatu, setidaknya itu menjadi perekat. Artinya apa? Kemanapun dia pergi, nah yang dititipkan itu ya harus melekat kepada dia. Karena ditakutkan, ya itu tadi, terbengkalai amanah yang sudah dititipkan, maka hilanglah keimanannya di situ. Artinya apa? Saat dia tidak bisa menjalankan amanah, maka bahasa agama mengatakan imannya sedang hilang. Ya, yang kedua mengatakan lil musahabah. Lil musahabah itu diambil dari akar kata sahib. Ya, sahib itu artinya apa? Ya saling menghargai, saling menghormati. Nah, yang di sini tepatnya tidak lain adalah yang menemani sebetulnya. Beda halnya nanti baknya itu bukan yang diikat terhadap amanah, tapi amanah itu diikat kepada kalimat ala. Nanti kita akan dapatkan saat Allah itu memberikan amanah kepada ala Yusuf, ya, kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kalau ala itu maknanya adalah sesuatu yang dekat, ya, sesuatu yang sangat melekat. Itu namanya ala. Sebagaimana nanti kita akan dapatkan dalam Quran surah kedua ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada orang yang hidup di atas muka bumi ini ala. Ala itu maknanya berbeda dengan fauqa. Ala itu nanti esensinya adalah ulu. Jadi orang yang mampu menjaga amanah itu tidak lain adalah tinggi derajatnya. Ya, dan bahkan itu mendapatkan nilai appreciate yang sangat tinggi, baik kepada masyarakatnya, baik dari masyarakatnya maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata ala di sini itu berbeda dengan fauqa. Nah, jadi amanah itu diikat dengan huruf ba, juga bisa diikat dengan huruf ala, dengan diksi ala. Kalau huruf ba maknanya lil ilsaq wal musahabah. Jadi harus direkatkan terus amanah itu. Artinya apa? Selalu disandingkan terus-menerus. Makanya iman itu disandingkan dengan amanah. Makanya orang yang tidak bisa menjalankan amanah, maka dia hilang keimanannya. Atau sebaliknya, ala di sini menunjuk kepada kemuliaan daripada amanah tersebut. Orang yang mampu menjaga amanahnya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, bukan hanya saja di sisi Allah, tapi juga di masyarakatnya. Ya, orang itu amanah sekali, itu pasti yang selalu dilontarkan oleh masyarakat. Nah, makanya kata ala di situ, satu contoh misalkan al-miftah, ya, misalkan alatul ittisal, ya, misalkan handphone, Pak. Bedanya antara ala dengan fauqa itu tidak lain adalah kalau fauqa itu alatul ittisal fauqa liyadi. Jadi handphone ini di atas tangan saya. Tapi kalau fauqanya seperti ini, di atasnya seperti ini, konsekuensinya kalau tangan saya geser ke sini, ya maka handphonenya tidak ikut. Tapi kalau menggunakan diksi ala, alatul ittisal alal yadi. Jadi kalau alal itu merekat seperti ini. Jadi kalau saya geser tangan saya, maka handphonenya ini akan ikut. Begitulah konsekuensinya. Jadi setiap kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, yaitu ada amanah terbesar. Nah, makanya tadi disampaikan bahwa ada juga di antara kalangan orang-orang ahlul kitab yang mampu menjaga amanah tersebut. Nah, tapi ada di antara mereka yang ternyata gagal paham dan bahkan tidak mau melaksanakan amanah tersebut. Nah, alasannya apa di antara mereka tidak mau? Nah, ini salah satu di antara karakter buruk yang lahir dari orang ahlul kitab yang tidak mau menjalankan amanah tersebut. Ya. Salah satu di antara karakter buruknya adalah waqalu laisa 'alaina fil ummiyina sabilun. Mereka mengatakan adanya keyakinan dalam pandangan mereka, mindset mereka, bahwa orang-orang selain mereka itu ya layak dizolimi, layak dibohongi, dan layak dikhianati. Tapi beberapa para mufassir mengatakan ummiyin di sini itu khitabnya, sasarannya sebetulnya bukan orang-orang di luar Yahudi ya, tapi bukan orang-orang di luar ahlul kitab, tapi ini menegaskan kepada mereka,
Siapa itu ummiyin? Ummiyin itu adalah orang-orang Islam. Ya, tapi ada beberapa yang menjelaskan bahwa orang ahlul kitab yang bermaksiat kepada Allah itu tidak mampu menjalankan amanahnya, itu hitopnya bukan hanya saja kepada orang Islam, tapi di antara mereka pun juga kalau ketemu dengan Nasrani, kalau bertemu dengan orang-orang Majusi, orang-orang yang lainnya di luar daripada agama mereka, ya mereka pun juga akan mengatakan ya laisa alaina fil ummiyin gitu. Itu menjadi apa, keyakinan bagi mereka bahwa orang itu layak dizolimi, orang itu layak dibohongi. Apalagi kalau kata ummi di sini dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir itu merupakan murid daripada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu merupakan murid daripada Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah, saya katakan literasi keilmuannya itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ada beberapa pandangan Syekh Ibnu Taimiyah itu berbeda fikihnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Karena nanti Syekh Ibnu Taimiyah itu memiliki dua murid yang berbeda, ya di kalangan Az-Zahabi dan di kalangan Syekh Ibnu Qayyim. Nah, saya tidak bahas itu, tapi di sini menitik beratkan bahwa kata ummiin yang terdapat dalam hadis Ibnu Katsir itu, dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, itu nisbatnya, itu khitabnya tidak lain adalah kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah gelar ummi itu disandangkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ummi di sini, kalau secara bahasa kami melihatnya secara ilmu lahjat dan arut wa qawafi, itu bukan mereka yang tidak paham, Pak. Ya, bukan mereka yang buta huruf, tapi ummi di sini tidak lain adalah memiliki kecerdasan, tapi ada yang gagal paham, itu namanya ummi sebetulnya. Nah, tapi banyak diartikan ummi itu mereka buta huruf, bahkan Nabi dikatakan buta huruf dan sebagainya. Nabi bagaimana buta huruf, sementara salah satu sifat yang melekat kepada diri Nabi itu tidak lain adalah al-fatonah, cerdas. Ya, nggak ada Nabi yang, mohon maaf ya, yang on gitu ya. Tidak ada Nabi yang tidak cerdas. Maka kata ummi di sini itu bukan menunjuk kepada buta huruf. Nabi itu seluruhnya al-fatonah, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, alasan mereka Pak Ustadz, itu... mohon maaf Pak Ustadz. Pak Ustadz, waktunya tersisa 10 menit ya Pak Ustadz, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Baik, Pak Irwan. Nah, yang kedua, kenapa mereka beralasan atau melakukan perihal buruk tersebut, tidak mampu menjalankan amanah mereka? Yang pasti mereka suka berkamuflase, ya, alias berdusta, bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tegas mengatakan wa yaquluna 'alallahil kadzib. Ya, ini salah satu karakteristik yang ada sebagian di antara ahlul kitab, baik di kalangan Yahudi dan Nasrani, itu suka berdusta, Pak. Nah, makanya tidak heran manakala ada di antara kita pun juga, mohon maaf, ada juga yang tidak bisa menjaga lisannya, bahkan mengatakan wa yaquluna 'alallahil kadzib. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lontarkan satu pertanyaan, misalkan khamr itu sudah diketahui keharamannya, tapi dia katakan, oh ini halal. Tapi ada lagi yang mengatakan, saya tahu itu haram, tapi saya melakukannya. Kira-kira lebih buruk yang mana? Yang pertama atau yang kedua, Pak Irwan? Yang tadi mengatakan, ini halal, ini halal. Atau yang kedua, saya tahu itu haram, tapi saya melakukannya. Mengetahui tapi tetap melakukannya. Justru yang pertama yang lebih parah. Ya, artinya apa? Yaquluna 'alallahil kadzib. Mereka sudah tahu itu adalah sesuatu yang haram, bahkan mereka berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah sesuatu yang haram, mereka membungkusnya dengan apa? Oh, ini halal. Itulah salah satu di antara karakteristik mereka, wa yaquluna 'alallahil kadzib. Dan ini menegaskan agama tegas terhadap perilaku-perilaku tersebut. Inilah yang tidak boleh ditiru di kalangan mereka itu. Kemudian ayat 76-nya, di sini yang bisa kita ambil tidak lain adalah bala man aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kata bala di sini itu artinya menunjuk kepada mereka itu ada di antaranya yang selamat nanti, karena menggunakan kata man.
Man itu menunjuk ismun mausul yadullu 'alal 'amiyah, kata ganti yang menunjuk kepada seseorang tapi tidak terbatas, baik dari jenis kelamin maupun usia, baik laki-laki maupun perempuan, usia lanjut maupun usia muda, ya. Aufa bi'ahdihi, siapa di antara mereka. Nah, ini sekaligus ingin menegaskan Al-Quran memberikan pesan Allah itu tidak memandang secara subjektif, tapi Allah itu melihat perbuatannya terlebih dahulu. Sekalipun nanti ada di antara mereka golongan Yahudika atau Nasranika, mereka berbuat baik, mampu menjaga dan menepati janjinya, ya maka Allah suka di sini, yuhibbul muttaqin. Karena itu indikator orang-orang yang takwa. Ya, tapi nanti bagaimana konsekuensi Allah berikan reward-nya kepada mereka? Ya karena mereka tidak diikat dengan keimanan, maka Allah berikan reward-nya ya cukup di dunia. Tapi di akhirat nanti tidak. Karena syarat menjadi muttaqin itu Quran surah kedua ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya minimal harus diikat dengan iman, atau gerbang utamanya dulu itu adalah iman. Maka mustahil menjadi orang muttaqin tapi tidak diikat gerbangnya dengan iman tadi. Ya, makanya Allah tegas mengatakan bala man aufa bi'ahdihi wattaqa. Jadi di sini ayat ini menegaskan bahwa ada orang yang selamat di antara mereka, dan bahkan Allah sangat suka terhadap mereka man aufa bi'ahdi. Tanpa melihat sukunya, tanpa melihat agamanya, kalau ada di antara mereka yang menepati janji, Masya Allah, Allah sangat suka kepada mereka. Merekanya di sini bukan berarti subjektif, tapi terhadap perbuatannya. Ya, makanya saya katakan banyak di antara kita yang gagal paham terhadap ayat itu, salah satu di antaranya mendirikan khilafah, mendirikan hilafah gitu ya. Itu sebetulnya gagal paham terhadap surah Asy-Syura ayat 23 di situ. Bukankah Allah tegas mengatakan man amana billahi, di situ kan wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah itu berjanji kepada mereka yang masih konsisten terhadap keimanannya, wa 'amilus shalihat, yang kemudian diaktualisasikan dengan amal solehnya, la yastakhlifannahum, maka Allah akan berikan sosok pemimpin nanti bagi mereka. Cuma diartikan bagaimana khilafah itu. Itu hati-hati terhadap gagal paham memahami ayat tersebut. Makanya satu contoh saja saya ilustrasikan, misalkan saya seorang guru, kemudian saya datang ke dalam kelas menyampaikan kepada peserta didik, siapa di antara kalian yang memiliki nilai yang baik, nilai tinggi terhadap pelajaran pendidikan agama misalkan, dan bersungguh-sungguh, maka saya kasih reward berupa hadiah umroh misalkan. Tiba-tiba seorang peserta didik, salah satu di antaranya itu maju ke depan merampas hadiah terlebih dahulu tanpa melakukan apa yang saya inginkan. Nah, kalau bahasa Jakartanya ini songong gitu ya. Atau bahasa agamanya namanya su'ul adab. Padahal Allah hanya meminta kepada kita, ayo, aufa bi'ahdi. Allah meminta kepada kita, tunaikan yang namanya keimanan, aktualisasikan dengan perbuatan amal soleh. Tapi jangan langsung merampas tiba-tiba. Oh, saya langsung meminta yang itu saja. Itu namanya su'ul adab. Ya, wattaqa, karakteristik takwa. Bagaimana nanti karakteristik takwa itu sangat luas sekali. Ya, karakteristik takwa itu dalam Quran surah kedua, secara aplikasinya ayat ketiga sampai ayat keempat. Kemudian secara sifatnya dalam Quran surah ketiga ayat 134 sampai 135. Nah, karakteristik yang luar biasa. Salah satu di antara karakteristik takwa itu tadi saya dapatkan di antara jamaah pejuang subuh. Pak Asril tadi saya sampaikan, mohon maaf Pak Asril, mungkin saya agak sedikit terlambat untuk bisa join secara virtual. Apa yang disampaikan oleh Pak Asril? Pak Ustadz, sebelum Pak Ustadz minta maaf, kami sudah maafkan. Itu salah satu di antara karakteristik orang takwa, seperti itu. Jadi, memaafkan kesalahan orang sebelum orang itu minta maaf. Masya Allah. Ya, karena dalam Al-Quran itu nggak ada yang namanya minta maaf. Tapi Rasulullah SAW juga pernah mencontohkan bagaimana proses minta maaf. Dalam ayat Al-Quran itu, di antara sifat yang bertakwa itu nggak minta maaf, tapi apa? Memaafkan sebelum orang itu minta maaf. Itu salah satu di antaranya. Baik, barangkali ini Pak Irwan, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Jadi takwa itu dilihat dari amalannya ya Pak Ustadz ya, bukan dari subjeknya maupun dari
untuk keluarnya ya, bagaimana seorang bisa menepati janji, bisa maafkan, itulah amalan-amalan yang merupakan karakteristik dari orang yang bertakwa ya Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah mentadaburi surat Ali Imran ayat 75 sampai dengan ayat 76 dibimbing oleh Ustadz Suherman. Terima kasih Pak Ustadz atas bimbingannya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Pak Ustadz, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa maklumat terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah jadwal kajian pejuang subuh untuk beberapa hari ke depan. Besok pada hari Senin tanggal 3 Mei 2011. Insya Allah pada pukul 5.30 sampai pukul 7 pagi akan diisi oleh narasumber Ustadz Rusdi Hasbi MA dengan topik menjaga diri dari kitab Riyadus Sholihin adalah hadis. Lalu hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 pada pukul yang sama dari pukul 5.30 pagi sampai jam 7 pagi dengan narasumber Ustadz Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Ini akan melanjutkan bedah kitab Al-Hikam masuk ke topik atau bab 3. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghadiri acara-acara tersebut. Selanjutnya silakan. Bapak Ibu sekalian, selama bulan Ramadan, tausiah pada subuh, pejuang subuh akan dilaksanakan setiap hari. Dimulai dari pukul 5.30 sampai jam 7 pagi. Khusus untuk kajian tadabbur Al-Quran akan diselenggarakan 2 kali seminggu, yaitu pada hari Kamis dan hari Ahad. Pada jam yang sama 5.30 sampai pukul 7. Lalu ada gerakan membaca Al-Quran oleh Ustadz Dr. Andes Uci Armisi setiap hari Jumat dimulai pukul 7 sampai pukul 8.30. Ini khusus jadwal di bulan Ramadan. Dan kajian keluarga Sakinah oleh Ustadz Jauf Fatmi setiap hari Jumat dimulai pada pukul 4 sampai pukul 5.30. Ini juga jadwal khusus bulan Ramadan. Kami di bulan Ramadan jadwal kajian keluarga Sakinah tersebut dimulai pada pukul 8 malam. Selanjutnya Pak. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah classical training online yang diselenggarakan oleh Divisi Pendidikan dengan kajian Buddha Iqra batch kelima oleh Ustadz Dr. Andes Uci Armisi. Ini adalah Buddha Iqra batch yang kelima dimulai tanggal 25 April yang lalu, tanggal 28 April, tanggal 2 Mei hari ini ya ada jadwal, dan tanggal 9 Mei 2021. Mengenai kegiatan sosial Pejuang Subuh Pondok Indah mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam kegiatan gerakan berbagi paket sembako untuk meringankan beban saudara kita, petugas kebersihan, pedagang, pemulia jenazah, security, jamaah, dan warga sekitar masjid yang terdampak pandemi COVID-19. Insya Allah, pembagian sembako tersebut kita usahakan bisa dilaksanakan sebelum Idul Fitri. Bagi Bapak Ibu yang sekalian yang ingin berpartisipasi, dapat menyalurkan donasinya atau sedekahnya ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah di Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 di nomor 7220201001. Atau dapat menghubungi atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, atau dapat menghubungi kami di 0811 828246. Baik, Pak Ustadz, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Ustadz. Saya akan coba bacakan dari kolom chat terlebih dahulu sebelum kita persilakan Bapak Ibu untuk bertanya langsung ke Pak Ustadz. Pertanyaan pertama dari Ibu Aminah Alisa. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana untuk menjaga iman kita supaya selalu istiqomah? Semoga tidak goyah dengan apa yang coba menggoda kita, apalagi di bulan Ramadan dan di masa pandemi ini. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Irwan. Insya Allah pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini bisa jadi satu tema kajian ini. Iya. Baik, saya secara singkat menyampaikan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh dua imam besar, Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kita ini lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah terhadap apa? Fitrah terhadap akidah kita. Saya tidak mengatakan tauhid, sebab kenapa? Karena yang mempopulerkan istilah kata tauhid itu adalah di kalangan orang-orang Mu'tazilah. Jadi kalau kita mengaku sebagai ahlu sunnah, maka istilah-istilah akidah itulah yang menjadi bagian pokok penting kita.
Nah, di situ mengatakan kullu mauludin yuladun 'alal fitrah. Setiap kita ini lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah terhadap apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tadi saya sampaikan di 120 hari Allah meminta untuk kesaksian tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Beliau. Nah, pantaslah ketika kita lahir kemudian dalam keadaan fitrah terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sepanjang perjalanan dalam kehidupan kita, kadang iman ini kan yazid wa yanqus, kadang fluktuatif, ya kadang menurun juga. Tapi insya Allah dalam pemahamannya Ahlus Sunnah, menurunnya itu tidak lain dalam rangka untuk mempersiapkan agar bisa naik kembali. Jangan sampai udah menurun kemudian hilang. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di situ pertama titik beratnya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi. Abawa di sini jangan selalu diterjemahkan abawa itu adalah orang tua. Nah, di sini nanti banyak yang terjebak. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, aina abuka ya Muhammad, di mana bapakmu wahai Muhammad? Abi wa abuka finnar. Nah, beliau mengatakan begitu kalimatnya. Abi di sini atau abun di situ bukan orang tua secara biologis sebetulnya. Nanti kita akan dapatkan dalam Quran surah Al-Imran juga tatkala Nabi Yakub itu berwasiat kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, beliau mengatakan kepada putranya, apa yang kalian akan sembah setelah aku ini tiada. Nah, kemudian putranya mengatakan, a'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Nah, di sini ingin menegaskan kata abun itu bisa konotasinya adalah pamannya, bisa konotasinya adalah kakeknya di situ. Jadi bukan dalam istilah konteks orang tua biologis. Makanya banyak di antara kita yang gagal memahami teks hadis bahwa orang tua Nabi secara biologis itu, mohon maaf, tempatnya di neraka. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal kata abun di situ konteksnya adalah bisa kategori pamannya. Gitu. Jadi bukan konteks konotasinya adalah orang tua secara biologis. Tapi bisa diterjemahkan juga kata abun itu adalah lingkungan. Nah, jadi kunci pertama agar terus konsisten keimanannya harus mencari lingkungan. Yang tadi saya sampaikan, la hijrata ba'dal fathi. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan lingkungan itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba pindah rumah lagi. Ya, bahkan rumahnya dekat masjid, setidaknya masyarakat menstimulus dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah ke masjid. Maka kalau sudah dapatkan lingkungan seperti itu, kata Nabi lah hijrata, jangan hijrah lagi, jangan pindah lagi. Sebab nanti akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan lagi. Nah, itu salah satu di antaranya. Nah, maka yang kedua, banyak pula di antara kita yang kadang di rumah tangganya itu sudah soleh, ya orang tuanya soleh, kemudian ibunya soleha, tapi salah menyekolahkan anaknya. Ini menjadi gagal paham lagi. Ditempatkan tempat yang justru menjauhkan anaknya itu dari ajaran-ajaran agama Islam. Nah, maka disinilah akhirnya kontradiktif. Orang tuanya menginginkan menjadi anak yang soleh, tiba-tiba anaknya, ya latar belakangnya itu Masya Allah. Dia mendapatkan guru-guru yang justru merusak akidahnya. Maka pantas Nabi mengajarkan kepada kita, saat kita mau menitipkan anak kita di sekolah, ya minimal kita bermohon kepada Allah, Allahumma astaudi'uka adyanana wa ibnanana wa banatina, ya Allah kami menitipkan anak kami ini, menitipkan agama anak kami ini dan sebagainya. Itu salah satu di antara Nabi memberikan pesan kepada kita. Kemudian yang kedua, agar bisa istiqomah itu bagaimana? Istiqomah itu diambil dari akar kata koma. Koma itu maknanya adalah kesempurnaan. Ditambah dengan wazn istaf'ala yang kemudian menjadi istaqoma yastaqimu, istiqomah itu ista, alif, sin, dan ta itu maknanya adalah at-talab. At-talab itu maknanya adalah meminta. Jadi kita terus minta sama Allah agar bisa istiqomah gitu. Contoh misalkan haji itu kan definisinya man istata'a ilaihi sabila. Diambil dari akar kata ta'ah. Ta'ah itu berkemampuan. Nggak mungkin dia berkemampuan secara pribadi, tapi dia terus meminta kepada Allah dengan apa? Man istata'a. Jadi orang bisa menunaikan ibadah haji itu bukan ukuran dia mampu, tapi apa? Terus meminta agar diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah lebih tepat tidak lain adalah terus meminta kepada Allah ya agar disempurnakan dalam
mengaktualisasikan amal soleh sebagai tanda bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi saya katakan, iman itu dalam pandangan Ahlus Sunnah kadang fluktuatif, kadang menurun. Tapi insya Allah nurunnya kita itu tidak lain adalah untuk apa? Untuk mempersiapkan lebih loncatan tinggi lagi terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Aminah. Lalu dari Pak Atmar Anwar, terima kasih pencerahannya Pak Ustadz Suherman. Jadi kalau ada orang yang menjalani amanah dengan baik, kita hargai apapun agamanya, suku atau rasnya. Jadi kalau semua orang bisa menghayati ini, maka aman damailah kita hidup bermasyarakat yang menjemuk ini. Mungkin bisa sedikit komentar Pak Ustadz mengenai itu. Insyaallah. Ya, itu sebetulnya ziyadah ya, itu tambahan ilmu yang luar biasa. Kalau saya katakan ini quotes yang sangat berharga. Jadi mungkin pagi ini quotes-nya yang sudah tertulis oleh jamaah kita tadi, Pak Admar ya. Masya Allah, itulah salah satu di antaranya. Makanya banyak di antara kita yang memahami ayat-ayat Al-Quran dalam beragama itu hanya sebatas nusus. Kalau ada di antara kita memahami ayat-ayat Al-Quran hanya sebatas nusus, maka bisa jadi akan melahirkan pemahaman yang fundamentalis. Tetapi jangan juga dipahami ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan maqasidus syariahnya saja. Nanti akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang liberalis. Maka harus diimbangi dengan apa? Diimbangi dengan maqasidus syariah dan nusus tadi itu. Sebab kenapa memahami ayat Al-Quran itu sendiri relevan dengan zaman. Maka sekarang kita merubah pemahaman kita yang tadinya tafsir menjadi takwil. Itu menjadi hal penting. Jangan hanya sebatas menafsirkan gitu. Tapi juga kita harus memahami bagaimana konsep takwilul Quran. Jadi kalau nggak salah banyak guru-guru hebat saya belajar, sanad keilmuan saya pun juga kepada Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Beliau luar biasa, nanti bisa menyampaikan secara informasi bagaimana bisa mentakwilkan Al-Quran. Nah, sekarang itu tidak dibutuhkan memahami teks-teks ayat Al-Quran secara tekstualitas, tapi juga harus dipahami secara konteksnya. Mungkin itu yang dapat saya jawab, Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan dulu kepada jamaah yang ingin bertanya langsung. Nanti kalau ada waktu kita kembali ke kolom chat lagi. Saya melihat ada Pak Hendar Asmara yang raise hand. Pak Hendar, silahkan apabila ingin bertanya. Silahkan di-unmute ya, Pak. Halo Pak Hendar. Terima kasih. Ya, silakan. Jelas suaranya? Jelas Pak Hendar. Silakan Pak Hendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, salam kenal dari saya Hendar. Mohon maaf. Saya ada pertanyaan. Ini karena saya pernah mendapat dari dalam suatu kajian ya, tapi bagi saya belum jelas betul. Barangkali Ustadz bisa lebih menjelaskan kepada saya. Itu ada empat faham itu: Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, dan Jabariyah. Apa Ustadz bisa menjelaskan masing-masing, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini pemahaman akidah ya. Tadi saya katakan tidak menggunakan, kenapa saya tidak menggunakan istilah-istilah tauhid itu, karena yang mempopulerkan ternyata adalah orang-orang Mu'tazilah tauhid itu. Banyak di antara kita yang gagal paham, terutama saya katakan terkait dengan pemahaman tauhid, bahkan sampai dibagi dalam istilah kata trilogi tauhid ya. Kita pernah mendengar, barangkali pernah belajar juga, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah berbicara masalah yang menciptakan alam semesta ini adalah adanya alam semesta ini adalah ada yang menciptakan. Nah, itu pun juga diakui oleh orang-orang musyrik. Kemudian ketika berbicara tauhid uluhiyah, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tapi dalam tauhid itu mengatakan yang orang musyrik itu tidak mengakui Allah yang menciptakan. Padahal ini gagal paham mereka juga ketika memahami konsep tauhid uluhiyah. Saya katakan bahwa banyak di antara mereka yang mengutip ayat-ayat hanya setengah, kemudian akhirnya diambil, diaktualisasikan dalam kehidupannya. Tidak benar ketika mengatakan orang musyrik itu tidak mengenal Allah.
Satu contoh saja, misalkan kita akan dapatkan dalam Quran surat Az-Zumar ya. Di situ ayat 33 kalau tidak salah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Tatkala ketika kita bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Mereka mengatakan la yaqulunna Allah. Orang-orang musyrik juga mengatakan Allah yang menciptakan. Oh, jadi ternyata dalam teks ayat ini kita pahami orang musyrik juga mengenal Allah. Tapi nanti bagaimana orang musyrik itu? Mereka gagal terhadap mensifati Allah. Ya, maka dihadirkan Quran surah Al-Ikhlas itu sebagai bantahan bagi mereka. Allah itu nggak beranak, Allah itu nggak memiliki anak dan sebagainya. Itu sifat-sifatnya saja. Nah, itu pun akhirnya dibagi-bagi nanti. Dalam Islam pun juga terjebak. Nanti ada pemahaman-pemahaman yang keliru. Ada pemahaman Mu'tazilah, salah satu diantaranya yang mengatakan, ya akal itu di atas segala-galanya. Ya, bahkan orang-orang Mu'tazilah itu, contoh misalkan, orang masuk ke dalam kubur, ya itu udah selesai. Bahkan dalam akal mereka itu mengatakan tidak ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan dalam alam kubur. Kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Al-Bukhari, di situ tegas mengatakan innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi. Seseorang itu kalau sudah dimasukkan ke dalam alam kubur, ya itu maka konsekuensinya dia akan mendengar itu seok-seokan sendal yang bisa mengikuti dia atau memakamkan dia. Nah, cuma itu agak sedikit sulit untuk dipahami. Saya ambil contoh saja begini. Hukumnya yang namanya api itu kan membakar, Bapak Ibu. Ini dalam ukuran akal kita mengatakan hukum api itu yang membakar. Tapi ketika kita berbicara masalah nakli, api itu bisa membakar karena apa? Ada yang memerintahkan. Buktinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mengatakan bahwa api itu sifatnya membakar, tapi ternyata ada yang memerintahkan api itu menjadi dingin. Nah, tapi kalau dalam ukuran orang-orang Mu'tazilah nggak bisa seperti itu. Yang namanya api yang membakar. Tidak ada yang sifatnya dingin terhadap api. Maka kita harus keluar dari sifat akal itu. Nah, makanya nanti kita akan terjebak. Salah satu ulama besar kita juga diantaranya di Abu Hasan al-Asy'ari, ya, Al-Imam Asy'ari itu pernah terjebak juga salah satu diantaranya dengan pemahaman-pemahaman Mu'tazilah. Karena kenapa beliau terjebak dengan pemahaman Mu'tazilah? Karena salah satu di antara ayah tiri beliau itu tidak lain adalah tokoh besar Mu'tazilah, Syekh Ali Al-Jubai. Nah, salah satu di antara pemahaman Mu'tazilah yang tidak tuntas sampai dengan saat ini adalah, saya tanya Bapak Ibu, duluan mana, telur atau ayam? Telur. Kata tukang ayam, oh ayam duluan gitu. Tapi kalau kata tukang telur, telur duluan gitu. Ya akhirnya Al-Imam Asy'ari beliau keluar dari pemahaman itu. Oh iya, ternyata tidak ketemu jawabannya. Tapi ketika beliau bertemu dengan ahli tasawuf, ya Syekh Ali Junaid Al-Baghdadi, akhirnya beliau menemukan jawaban. Loh, bukankah di antara telur dan ayam itu ada yang menciptakan? Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya disinilah kegagalan pahamnya orang-orang Mu'tazilah. Maka orang Mu'tazilah itu tidak lain adalah orang-orang yang mengedepankan akalnya dibanding naklinya. Nah, kemudian yang kedua terkait orang-orang Al-Jahmiyah, kemudian pemahaman-pemahaman yang banyak di antara mereka yang keliru terkait contoh misalkan pandemi saja, Bapak Ibu. Bukankah banyak di antara kita dalam rangka ikhtiar kita melakukan proses namanya physical distancing, bermasker, mencuci tangan. Nah, tapi mereka itu mengatakan apa? Oh enggak, la adwa wala tiyarah. Mereka yakin terhadap ayat Al-Qur'an. Ya, tapi tidak mau dibarengi dengan ikhtiar lagi. Saya yakin pokoknya bahwa ayat Al-Quran mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Ya, tapi itu kan dalam teksnya. Tapi nanti dalam ikhtiarnya bagaimana? Ya, memang betul tidak ada penyakit yang menular. Semuanya itu tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menularkan. Ya, penyakit itu salah satu diantaranya kan perintah dari Allah untuk bisa menularkan. Tapi di sini gagal mereka karena tidak mau mengikuti ikhtiarnya. Karena Allah itu membuat proses sebuah sistem, tapi harus diikuti dengan mekanismenya yang baik.
Nah, orang-orang Jahmiyah itu rata-rata memahami, mohon maaf, gagal paham terhadap ikhtiar yang dilakukan oleh orang-orang Islam ketika menghadapi pandemi. Itu salah satu contohnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jawab terkait pemahaman-pemahaman akidah yang masih banyak kekeliruan-kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Hendra pertanyaannya. Pak Ustadz, masih ada satu pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu 4-5 menit. Kami persilahkan ke Ibu Renos Maita Firdaus Azwar untuk bertanya. Silakan Bu, di-unmute. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk bertanya. Pak Ustadz, saya bertanya nih, kita udah berusaha melapangkan hati dari segala kebencian dan permusuhan terhadap sesama, serta berusaha berprasangka baik kepada siapapun. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan hasad di hati kita jika kita masih kesal? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih banyak. Baik. Pertama dipahami dulu ayat-ayat, nah baik itu terkait dengan Al-Quran maupun hadis yang berbicara masalah perilaku kebaikan. Maka kita hadirkan ayat-ayat kebaikan ini, nanti implikasinya apa, konsekuensinya apa, kalau hadirkan. Makanya Al-Quran itu sifatnya basyiran wa nadhiran. Basyir itu memberikan kabar gembira. Ya, kalau melakukan ini, maka kabar gembiranya ini, kata Allah. Kemudian kalau melakukan kemaksiatan, nadhiron, peringatannya ini. Maka disitulah pasti akan muncul dalam diri kita, oh saya ada remnya di sini. Itu salah satu di antaranya. Kemudian yang kedua, saya katakan bahwa dalam satu hadis Nabi, iyyakum wal hasada wal fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Orang kalau sudah punya penyakit hasad, hasad itu artinya iri ya. Iri, ya. Iri, bukan dengki itu. Iri, itu berarti sudah 50% menjangkit dalam tubuh kita. Kalau sudah 50% menjangkit dalam tubuh kita, maka sangat mudah 50% berikutnya ada dalam tubuh kita. Jadi sudah 100%. Ya, kalau sudah muncul hasad, satu contoh misalkan, tetangga beli mobil, iri dia. Tetangga renovasi rumah, iri dia. Itu namanya hasad. Nah, nanti dari hasad itu ternyata menginduksi penyakit-penyakit lain. Dari hasad berubah menjadi hasud. Datanglah ke rumah tetangga, dia menyampaikan, itu beli mobil kan dari hasil ini. Itu kan bisa renovasi rumah dari hasil ini. Ya, jadi sudah selesai. Yang namanya hasad, kemudian melahirkan yang namanya penyakit hasud. Kalau sudah yang namanya hasad dan hasud itu dalam diri kita, Masya Allah, itu sudah menggugurkan seluruh amalan-amalan kebaikan kita. Makanya tidak heran ketika Nabi memberikan pesan, atadruna manil muflis, adakah di antara kalian yang tahu orang-orang yang muflis? Muflis itu sebetulnya singkatan, bukan singkatan dari mafifulus, gitu ya. Nggak ada duit. Tapi muflis itu adalah orang-orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Kemudian sahabat menjawab, man la dirham lahu, orang yang nggak punya uang ya Rasulullah. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya amalan ya Rasulullah. Bukan itu. Tapi nanti ketika di hari kiamat, di akhirat itu, mayyati yaumil kiamati, ya, mereka datang dengan membawa seluruh amalan-amalan nilai kebaikannya, tapi justru berhadapan dengan orang-orang yang pernah diirikan, orang-orang yang pernah dihasadkan, orang-orang yang pernah dihasutkan, ya. Kemudian amalan-amalan kebaikannya itu akhirnya diberikan kepada orang yang menjadi objeknya. Maka apa kata Allah? Kau pernah berbuat hasud terhadap dia, kau pernah berbuat hasad terhadap dia, maka konsekuensinya amalan-amalan kebaikan kita diberikan ke orang tersebut. Dan sebaliknya, dosa-dosa dia ditimpahkan kepada kita. Itulah kategori orang-orang yang muflis. Ya, maka itu sekiranya saya sampaikan, hadirkan ayat-ayat yang sekiranya memberikan nadhiron, peringatan bagi kita. Akhirnya kita pun juga terstimulus. Ya, kalau sudah mengetahui peringatan tersebut, maka kata Nabi, alaikum bil istighfar. Maka rem lagi dengan istighfar itu. Kalau sudah melihat, ya Allah ada penyakit iri, astagfirullahaladzim. Sebab kenapa? Astagfirullah, ucapan itu yang diucapkan secara lisan itu mampu merontokkan dosa. Nah, ditambah lagi
itu sebagai rem untuk tidak melakukan perbuatan setelahnya. Makanya coba cek itu. Satu contoh aja, kalau ada orang yang berbuat hasut, ya akhirnya menggibahi tetangganya, ya rem saja Bapak Ibu dengan kalimat istighfar, kata Imam Ghazali. Istighfar. Nah, makanya rata-rata kalau sudah istighfar diucapkan, tidak ada lagi di antara mereka yang melanjutkan kembali. Ya, kalau masih melanjutkan kembali berarti ada yang konslet dari keimanannya itu. Si fulan seperti ini, istighfar Bu, astagfirullahaladzim. Tapi emang seperti itu dia. Itu lanjutkan lagi. Ya, itu berarti ada yang konslet dari keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Rena Smaita. Baik Bapak Ibu sekalian, karena jam sudah menunjukkan pukul 7, dan bagi Bapak Ibu sekalian, tadi kami terlewat sedikit pengumuman bahwa nanti setelah acara ini, kita memiliki program jalan-jalan online, dan pada pagi hari ini nanti setelah acara ini kita akan berkunjung ke Panama, dan insya Allah acara ini akan dipandu oleh Pak Fadian dan dihadiri oleh Bapak Sukmo Harsono selaku Dubes Duta Besar Republik Indonesia untuk Panama. Bapak Ibu sekalian yang memiliki waktu, silakan mengikuti acara ini. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita menutup acara ini, kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin doa untuk menutup acara kajian ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, para pejuang subuh, Masjid Raya Pondok Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan dalam hadis qudsinya, aku sangat malu sekali manakala di antara hambaku meminta kepadaku sampai ditutup kedua tangannya, ternyata aku tidak ijabah. Jadi syarat doa kita lebih cepat dikabul oleh Allah itu tidak lain adalah diangkat kedua tangan kita, disandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Mohon diaminkan dengan amin yang ikhlas. Mudah-mudahan Ramadan di penghujung 10 hari terakhir ini Allah masih berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengaktualisasikan setiap aspek ibadah yang ada dalam bulan Ramadan. Terutama i'tikaf, jika memang tidak ada di masjid i'tikaf, maka cukup jawaban Imam Ahmad bin Hanbal tidak lain adalah cukup di satu ruangan khusus kalau kita punya rumah, di mana ruangan itu digunakan dengan qiyamul lail kita, zikir kita, dan bahkan aktivitas ibadah yang lainnya. Itu pun juga dianggap sebagai i'tikaf. Tidak hanya di dalam masjid i'tikaf itu bisa dilaksanakan, tapi juga di dalam rumah, yang penting di satu tempat terbaik. Tempat terbaik itu namanya mihrab. Ya. Al-Fatihah liridha ilah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولسهولة أمورنا وأمور آبائنا وأمور أساتذتنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم يا ربنا يا كريم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. اللهم أنت الغفار. Duhai Allah, Zat yang Maha Pengampun, pagi ini banyak di antara kami yang hadir secara virtual dengan membawa kesalahan dan dosa-dosanya. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Rabb. Ampunkan segala dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Duhai Allah, Engkau hadirkan pandemi di tengah-tengah kami, berikan kepada kami kekuatan, berikan pula kepada kami kesabaran. Kami yakin pandemi yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami merupakan takdir terbaik untuk kami. Maka berikan pula kami kekuatan, kesabaran, ikhlas, bahkan ridha untuk menerima takdir-Mu ini dengan baik. Bukankah Engkau menjanjikan warda bima qasamallah, ketika kami ridha terhadap ketetapan-ketetapan-Mu, Engkau menjamin segala kebutuhan-kebutuhan kami. Allahumma antal hadi, Duhai Allah yang Maha Pembimbing, bimbinglah kami dengan bimbingan terbaik-Mu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik baldatana hadhihi Indonesia wa qaryatana Jakarta kama barakta ala Makkah wal Madinah innaka ala kulli syai'in qadir. Berkahi negeri kami ya Allah,
Berkahi tempat tinggal kami ini, Jakarta khususnya, sebagaimana Engkau telah memberkahi kota Makkah dan Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dari Jakarta ke Rawabugel ingin terus hati berkata, tapi apalah daya, ini dengkul udah pada pegel ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas bimbingannya dan waktunya pada pagi hari ini. Semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan, perlindungan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, acara ini kita tutup. Semoga kita bisa memetik manfaat dan petunjuk dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kami ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya